Salam saudaraku, mari kita kembali mendengar firman Tuhan melalui channel Pencerahan Iman. Semoga saudara diberi keteduhan hati di sepanjang malam ini dan mendapat semangat baru di hari esok di dalam menjalankan aktivitas kembali. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali malam hari ini kami bersama-sama akan membaca firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, dan persiapkan hati kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami dapat mengerti tentang firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita malam ini diambil dari kitab Mazmur 119 ayat 101 sampai 105. Demikian. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita malam ini adalah hiduplah dalam terang. Situasi di malam hari di sebuah desa terlihat sunyi, sepi seperti tidak ada penghuninya ketika di desa tersebut padam lampu. Penduduk di tempat itu enggan keluar rumah dan mereka lebih nyaman untuk berdiam diri saja. Demikian halnya apa jadinya jika tidak ada terang di dalam kehidupan kita. Tentu semua ada yang tidak dapat dilihat dan dinikmati. Karena pelita dan terang sangat kita butuhkan dalam kegelapan. Tanpa pelita dan terang, kita bisa mengalami beragam kesulitan jika berjalan dalam kegelapan. Kegelapan itu menjadi simbol dari pergumulan kita. Terkadang dengan adanya pergumulan maka kita merasa gelap dan serasa kita tidak bisa lagi hidup berjalan ke masa depan. Pada kitab Kejadian menjelaskan tentang cerita penciptaan. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan terang agar semuanya dapat dilihat dan berlangsung dengan baik. Pendapat dan pandangan teolog bahwa gelap itu adalah metafora akan ketidakjelasan, kegaiban, atau tempat yang penuh ratapan, ketidakpedulian, adanya kejahatan, adanya kematian, dan lain sebagainya. Gambaran suasana yang seperti ini haruslah dihindari semua orang beriman kepada Tuhan. Itu sebabnya Allah menjadikan terang yang pertama dari semua yang dijadikannya. Berfirmanlah Allah di dalam kitab Kejadian 1 ayat 3, maka jadilah terang, lalu terang itu pun jadi. Ketika seorang yang hidup di dalam kegelapan dan tidak ada terang yang dapat menerangi jalan hidupnya, pastilah ia akan melakukan semua pekerjaan sesuka hatinya. Dan apapun yang diperbuatnya bukanlah kebenaran yang Allah kehendaki. Tetapi perilaku seperti ini tentu akan berdampak pada masa depan orang itu di kehidupan yang akan datang. Alkitab menjelaskan bahwa kegelapan itu hanya bisa diatasi dengan terang. Ketika terang itu datang, maka kegelapan itu pasti hilang dan lenyap. Yaitu kegelapan akan sirna ketika kita membaca firman Allah.
dengan sepenuh hati dan melaksanakan dalam kehidupan kita. Dan Alkitab menjelaskan, terang adalah suatu bagian yang terpenting bagi dunia dan kehidupan manusia. Pada kamus orang percaya, kata terang bukan saja diartikan secara harfiah, yaitu tidak gelap secara rohani. Kata terang itu adalah lambang kebenaran rohani, kekudusan, keabadian, kebaikan, berkat, sukacita, dan lambang penyertaan kasih. Kita boleh memahami pengertian terang itu untuk mengarahkan kita agar benar-benar menjadi anak-anak terang. Di dalam kitab Injil Matius 5 ayat 14, Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Dan Yohanes mengutip apa yang Yesus katakan di dalam kitab Yohanes 8 ayat yang ke-12, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Makna dari firman itu adalah bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus sudah menyatu dalam terang Tuhan yang di dalam diri Yesus Kristus, dan ia mengatakan Yesus Kristus adalah terang yang sesungguhnya yang sudah datang ke dunia untuk menerangi setiap orang. Bahkan tidak ada keraguan bagi Yohanes untuk mengatakan bahwa Yesus adalah firman Allah dan juga sebagai terang bagi dunia yang telah hadir bersama-sama dengan kita di dunia ini. Secara tidak langsung, Yohanes juga ingin mengatakan bahwa Allah telah mendatangkan terang itu untuk mencerahkan pikiran dan semangat pada saat kita diciptakan kembali, yaitu ketika kita sudah mengaku untuk percaya kepada Yesus, sehingga terangnya menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Ingatlah bahwa kita adalah anak-anak terang, dan sebagai anak terang, maka hiduplah dalam terang Tuhan. Jangan pernah sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Ketahuilah bahwa Allah telah mempercayai kita sebagai orang percaya untuk membawa terang kepada siapapun dan dimanapun. Kita yang percaya Yesus haruslah mampu dan penuh semangat untuk menyatakan terangnya pada situasi dan kondisi apapun. Namun bagi orang yang percaya tidak ada yang sulit, karena mereka sangat yakin bahwa Tuhan senantiasa bersama dan menyertai setiap perjalanan hidup kita. Jadi marilah mulai saat ini kita menjadi terang buat sesama. Jika kita renungkan dengan benar nats firman di atas, maka kitab Mazmur adalah kitab yang mengungkapkan kasih yang agung dan sebagai firman Allah yang tertulis, hingga firman Allah berisikan janji, perintah, pedoman, kesaksian, ajaran, hikmat, kebenaran, keadilan, dan keteguhan. Juga disajikan sebagai penghibur perlindungan, harta rohani, patokan hidup, kebahagiaan hati dan jiwa, dan sumber jawaban segala kebutuhan. Sehingga firman Allah itu mengandung prinsip-prinsip rohani yang akan membantu kita menjauhi banyak kesusahan, perangkap dan tragedi yang disebabkan oleh keputusan dan pilihan yang salah. Oleh karena itu kita harus menghargai hikmat Tuhan dan berpegang teguh pada ketetapan-ketetapannya di dalam segala situasi kehidupan kita. Maka dengan berdoa, membaca dan merenungkan firman Allah, maka kita akan mendapatkan kasih yang mendalam. Kita akan bertumbuh dalam kasih karunia dan kebenaran hanya bila kasih akan firman itu bertumbuh dalam diri kita. Dan
Kebenaran ini kita bisa melihat ada sebuah kesadaran yang timbul bahwa firman itu benar-benar menjadi pelita yang akan menerangi setiap langkah dalam perjalanan hidup kita. Itulah mengapa setiap orang percaya yang hidup di luar kebenaran firman Tuhan, sama halnya seperti orang yang hidup di dalam kegelapan. Artinya, orang yang hidup di dalam kegelapan tidak ada terang yang dapat menerangi jalan hidupnya. Dan orang yang tidak mengarahkan hidupnya untuk terus berjalan dalam kebenaran, maka ia akan terjerat dalam kegelapan hidup dunia yang menyesatkan. Itulah kenapa setiap orang percaya harus terus berjuang untuk tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab seperti firman Tuhan katakan di dalam Roma 1 ayat yang ke-16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi, sangat jelas sekali bila kita hidup di luar firman Tuhan, maka kita akan berada dalam kegelapan. Tetapi jika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka hidup kita akan berada dalam terang Allah. Kita akan mendapatkan jalan kebenaran dan hidup. Kita akan terhindar dari malapetaka dan kehancuran. Hingga hidup kita akan terarah dan mempunyai tujuan yang jelas, yaitu menuju kehidupan yang kekal. Karena itu, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau berikan di malam ini kepada kami. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih kami kepadamu. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap dapat berkesempatan terus mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu malam ini, agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Demikian juga kepada para pendengar channel Pencerahan Iman dimanapun mereka berada. Dan jika di antara mereka saat ini ada yang sakit, baik di rumah ataupun terbaring di rumah sakit, kiranya Tuhan mau datang melawat mereka, menjamah tubuh jasmaninya, dan mengurapi obat yang diberikan oleh para medis, agar obat itu menjadi obat yang terbaik, sehingga dapat segera sembuh dan dapat bersukacita bersama keluarganya. Dan apabila ada di antara mereka mengalami keterpurukan ekonomi disebabkan karena kehilangan pekerjaan, kami memohon agar Tuhan datang membantu mereka agar terlepas dari kondisi keterpurukan tersebut, sehingga mereka senantiasa dapat selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita hidup mereka, dan kebenaran yang memerdekakan serta dapat menjadi penghibur yang menguatkan hidup mereka. Ajarilah selalu kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami dekat padamu. Terimalah ya Tuhan doa kami ini yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mendengarkan renungan firman yang kami sampaikan malam ini. Semoga saudara semua diberi damai sukacita di malam ini dan beri kekuatan di esok pagi di dalam menjalankan segala aktivitas. Namun kami memohon untuk mendukung pelayanan kami di channel Pencerahan Iman agar dapat terus berkembang. Maka silakan saudara menekan tombol subscribe
serta loncengnya, agar saudara tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan bagikan video ini ke semua saudara kita dimanapun mereka berada, agar mereka ikut diberkati melalui pelayanan kami ini. Dan juga saudara dapat menjadi berkat bagi sesama. Salam, selamat malam, selamat beristirahat. Kasih Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.